Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang rindu akan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita memasuki seluruh kegiatan kita pada hari ini, mari kita serahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia bagimu dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 4. Habakuk pasal 2 ayat 4. Beginilah bunyinya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Saudara, renungan Habakuk pasal 2 ayat 4 ini menunjukkan dua hal yang berlawanan, bertentangan atau yang kontras. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara, ayat ini adalah dasar iman kita orang Kristen yang mengajarkan kita untuk meninggalkan kesombongan dan berserah sepenuhnya kepada rancangan-rancangan Tuhan. Ayat ini juga menggambarkan mereka yang merasa dirinya mampu, sombong, dan tidak mengandalkan Tuhan. Hatinya tidak lurus. Karena apa? Karena motif hidupnya berpusat pada diri sendiri, individualis, egois, atau kekuasaan duniawi. Saudara, melalui renungan ini kita melihat adanya kecenderungan akan bahaya kesombongan rohani. Orang yang membusungkan dada adalah mereka yang mengandalkan kekuatannya, kepintarannya, dan kebenaran diri sendiri. Tetapi di hadapan Allah, hati yang sombong itu dinyatakan tidak lurus. Maka saudara, hiduplah hanya oleh iman. Orang yang benar tidak mengandalkan dunia atau kemampuannya sendiri, melainkan hidupnya bergantung penuh pada kesetiaan dan belas kasihan Tuhan kita. Nah, kunci ketenangan hidup ternyata bukanlah memahami semua rencana Tuhan, melainkan mempercayai karakter Tuhan. Saudara, berhentilah mengandalkan diri sendiri. Di tengah kehidupan yang sulit ini, di tengah ketidakpastian hidup ini, mari lepaskan ego kita. Lepaskan kendali manusiawi kita. Belajarlah untuk bersabar dan menantikan waktu Tuhan dalam diri kita. Saudara, tetaplah setia walau dalam pencobaan. Ketika kita melihat ketidakadilan atau penderitaan di sekitar kita, iman kitalah yang harus menjadi jangkar kita. Percayalah bahwa Allah memegang kendali atas sejarah dan masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ajar dan kuatkan kami untuk selalu berserah hanya kepada-Mu saja. Kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami hanya ke dalam tangan-Mu saja, sehingga kami tidak bersandar kepada pikiran kami, kemanusiaan kami, tetapi hanya kepada kuasa Tuhan saja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Horas, horas, horas.